ini yang kita akan berlanjut dengan UPD yang lain, nanti kita tetap dukung semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita sampaikan, kita acara sedikit mundur sehingga mungkin tadi supaya morningnya nggak habis ya, kita batasi mungkin sampai jam 9.30 ya. Tetapi kami membuka ruang bagi rekan-rekan wartawan, kalau memang ada sesuatu yang bisa disampaikan bisa juga nanti secara pribadi bisa menyampaikan kepada kami sebagai wadah untuk komunikasi, untuk bisa kita sampaikan informasi-informasi yang memang bisa kita sampaikan ke teman-teman jurnalis wartawan untuk kemudian diteruskan ke publik, sehingga kemitraan ini betul-betul kita harapkan seimbang di dalam memberikan informasi yang objektif, dan kami pun memerlukan masukan-masukan untuk memperbaiki sistem yang ada di dalam pelayanan kesehatan, sistem yang ada di dalam peningkatan infrastruktur kesehatan, fasilitas dan sebagainya, sehingga apa yang menjadi suara dari masyarakat memang saat ini ditemukan oleh teman-teman jurnalis tentu bisa disampaikan agar kita juga mendapatkan input informasi yang baik. Baik, untuk 3 penanya atau konfirmator ya, Bu Yuli, Pak Taufik, pas bentar ya, 3 dulu ya, silakan dari mulai Bu Yuli, Pak Taufik, Mas Sony, gitu. 3 dulu. Saya silakan dari Bu Yuli. Sony ya di sini, angkat tangan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis, mungkin ini langsung saja pada pertanyaan. Yang mau saya tanyakan pertama mengenai peningkatan status puskesmas menjadi BLUD, karena kan informasinya tahun 2024 seluruh puskesmas sudah harus terbentuk BLUD. Yang saya ingin tanyakan Pak, persiapannya itu seperti apa di tahun ini? Apakah memungkinkan akan tercapai di tahun 2024? Pertanyaan saya kedua, Bapak, masalah Jamkesda. Saya juga mengucapkan terima kasih penghargaan yang sedikit kepada Bapak atas diraihnya beberapa penghargaan di bulan yang lalu. Yang saya bertanyakan Bapak, untuk Jamkesda di Bogor ini berapa sih anggarannya Pak? Terusnya apakah seluruh masyarakat miskin tercover? Karena banyak sekali yang saya temui, banyak masyarakat yang tidak mampu saat ingin berobat, mereka terkendala karena tercover dalam program tersebut. Terus yang mungkin ini terakhir Pak, masalah keberadaan pusku. Karena saya terus terang kalau setiap ada kegiatan ke desa, yang saya perhatikan adalah pelayanan kesehatan, karena itu kan pelayanan dasar untuk masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Yang saya ingin tanyakan Pak, bagaimana kondisi anggaran untuk peningkatan pelayanan kesehatan di desa yang sangat terpencil? Karena terus terang kalau yang saya lirik selama ini adalah Arut Utara dan desa di kolam yang paling terujung. Saya sangat prihatin, waktu itu saya pernah ada kunjungan ke desa Teluk Bulai. Pustunya sangat memprihatinkan Pak saat itu memang ya, karena terusnya petugasnya pun katanya jarang sekali ada di tempat. Yang mau saya tanyakan, anggarannya itu ada tidak sih Pak untuk peningkatan sarana prasarana kesehatan sampai di desa terpencil? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mengingat kita waktu singkat, saya hanya 3 pertanyaan saja. Yang pertama, dengan adanya masalah stunting yang selama ini digaungkan oleh pusat sampai ke daerah. Namun ada beberapa hal yang perlu kita pertanyakan, apakah ada Satgas Stunting dan siapa yang bertanggung jawab dalam anggaran itu? Apakah dinas kesehatan atau dinas yang lainnya? Karena di masing-masing SKPD saya lihat bicara stunting. Sementara kita belum tahu apakah ini ada Satgas atau tidak. Itu yang perlu kita tanyakan, yang pertama. Yang kedua, terkait dengan apa yang Bapak uraikan masalah COVID ya. Yang mana tren COVID ini sudah membuming ya di mana-mana,
saat ini sudah mulai landai, maupun ada peningkatan lagi saya tidak tahu. Akan tetapi saya melihat ada beberapa hal yang sangat krusial terkait dengan anggaran. Yang mana COVID ini saya dengar informasi anggarannya cukup besar. Sementara obat COVID itu tidak ada. Untuk obat COVID itu saya dengar tidak ada. Nah, kemana arah anggaran itu digunakan? Nah, itu yang perlu kita pertanyakan karena ini menyangkut hajat orang banyak gitu. Orang bertanya, COVID itu apa sih obatnya? Selama ini tidak ada obat, tapi kan pencegahan terus berjalan. Nah, yang perlu dipertanyakan sementara di masing-masing SKPD di tahun kemarin itu anggaran sedikit dipangkas yang diarahkan ke COVID. Nah, itu kedua yang ketiga kita melihat dengan pelayanan fisik ya untuk pelaksanaan pembangunan fisik yang perlu kita perhatikan yang saat ini jangan sampai jadi temuan sehingga peran fungsi pengawas maupun PPTK itu seolah-olah tidak berfungsi lagi karena temuan itu merupakan salah satu bukti nyata bahwa itu peran fungsi PPTK itu apa. Nah ini yang perlu kami sampaikan. Demikian informasi yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Toto. Selanjutnya Mas Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya. Terima kasih Bapak-bapak. Yang terhormat Pak Kepala Dinas, Pak Bambang, Ketua PWI dan moderator serta jajaran Dinas Kesehatan yang hadir pagi ini. Mungkin ada beberapa Bapak sebelumnya yang bisa saya sampaikan. Pertama mungkin sedikit apresiasi atas penanganan pandemi COVID selama ini Dinas Kesehatan, dokter dan jajarannya begitu luar biasa sehingga rela berkorban apapun itu demi masyarakat korban pandemi mulai sudah lanjut. Walaupun statusnya saat ini belum pasti apakah selesai atau belum karena masih ada pakai masker, ada yang tidak, belum ada ketegasan bahwa apakah pandemi itu sudah hilang atau belum. Tapi sudah artinya saat ini kita sudah bebas bisa hukum dan apresiasi luar biasa buat Dinas Kesehatan. Yang kedua Bapak terkait dengan masalah Dinas Kesehatan, saya kira menjadi perhatian serius untuk beberapa di daerah, khususnya masalah persalinan. Mungkin kalau kawan-kawan fokus di stunting. Beberapa waktu lalu kita melihat bahwa ada ibu-ibu melahirkan di kelotok. Nah, ini kan saya kira mungkin bukan sepele. Karena ini menjadi hal yang krusial melihat bahwa jarak tempuh ke rumah sakit itu luar biasa, apalagi mereka yang tinggal di pinggiran sungai. Saya kira ini perlu menjadi perhatian apakah ada puskesmas yang alatnya lebih atau seperti apa di beberapa kecamatan yang mungkin aksesnya terbatas karena kejadian yang beberapa lalu itu sangat memprihatinkan karena harus melahirkan di kelotok dengan peralatan seadanya. Beruntung mereka kembali pulang dengan kondisi bayi. Saya tidak tahu apakah saat ini kondisinya bagaimana, tetapi hal seperti ini perlu dipertimbangkan lagi. Saya kira tenaga kesehatan juga sudah maksimal, tetapi peralatan dan kebutuhan dokter saya kira harus menjadi ke depan lebih baik. Dan ini saya kira Dinas Kesehatan sudah maksimal, sudah berbuat baik karena mungkin akses kita ya Bapak ya mungkin yang menjadi hambatan di sini. Terakhir Bapak terkait dengan mungkin masalah BPJS Kesehatan, mungkin ada beberapa yang menjadi pertanyaan terkait dengan kenapa masih ribet, kenapa masih harus ini itu. Ya, saya kira masyarakat butuh pencerahan dalam arti tidak muluk-muluk ya Bapak ya, karena mereka sebenarnya sudah paham. Tetapi kalau mereka harus bertaruh dengan ini BPJS dulu atau dirawat dulu,
Ini kadang mereka harus dilema Bapak, karena selama aturan dan izin-izin belum beres, yang saya tahu penanganannya mati dulu. Jadi mereka harus menyelesaikan ini itu baru ditangani. Mungkin, mohon maaf kalau saya salah kalau dikoreksi. Tapi paling tidak kami bukan berarti menyalahkan, tidak. Kita di sini bukan cari salah, tapi memberikan solusi bagaimana memberikan edukasi ke masyarakat. Ini loh sistem yang harus dilakukan. Ini loh aturan rumah sakit yang perlu di. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.